adem ya, beda dari yang awal tadi coy. Oke bro, ketemu lagi bareng gua Yudit Muhammad. Kesempatan kali ini gua mau sedikit sharing aja gitu ya, bagaimana cara menghilangkan suara bising yang ada di speaker ini coy. Sebetulnya suara-suara kasar ini banyak penyebabnya ya, cuman gua nggak tahu nih kalau untuk di kasus hari ini suaranya itu timbulnya dari mana gitu ya, karena speaker ini spare partnya banyak ya, dari depan sampai belakang tuh banyak macamnya gitu. Kerusakannya apa, dan kalau misalkan teman-teman ada yang ngalamin hal seperti ini, mungkin video ini bisa membantu buat teman-teman semua coy. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu biar gua makin semangat berbagi tips-tips bermanfaat untuk kalian semua coy. Oke, sekarang langsung lanjut aja kita bongkar biar kita tahu kerusakannya apa. Oke, langsung aja kita bongkar blok speakernya ini coy. Oke bro, blok CVT-nya udah kita cabut dan sekarang udah kelihatan ya komponen-komponennya. Kalau misalkan kelihatan kayak gini sih ya nggak ada yang aneh. Sekarang coba kita bongkar aja bagian belakang ya, puli belakang sama puli depannya gitu. Kira-kira yang rusak tuh apa gitu ya. Gue sih curiga di bagian bearingnya atau bagian apanya gitu ya. Gue juga bingung sih kalau ditebak-tebak kayak gitu tuh sebetulnya nggak bisa ya. Salah satu lebih akurat tuh dengan cara pembongkaran gitu ya, biar kita tahu kerusakannya di mana. Oke, sekarang kita lanjut aja, kita bongkar parts-parts yang ada di sini coy, biar kita tahu gitu ya kerusakannya tuh di bagian mana gitu. Jadi spare partnya udah kita bongkar ya, dan sini langsung aja kita cek kira-kira kerusakannya ini bagian mana. Dan dari awal sih gua curiga di bagian bearingnya ya, bearing sini. Cuma setelah gua cek ini normal ya, nggak yang gredek-gredek, nggak yang haus gitu, karena bearing ini udah gua ganti sebulan yang lalu gitu. Dan di bagian bearing sini coba kita cek, bagian bearing sini juga ini baru diganti ya. Nih, ini pakai yang besi semua gitu ya, nggak pakai yang timah-timah gitu, normal. Dan kecurigaan gua ada di bagian sini coy. Nah, di bagian sini coba kita cek. Nah ini sih yang gokil ya, si ininya copot gitu ya, si hubnya ya, hub si rumah lorernya ini copot, bisa copot gini, gue juga nggak ngerti nih ya. Jadi suara yang ditimbulkan kasar di motor gue tuh dari rumah lorernya coy. Nih, jadi suara kasarnya ada di sini nih, gokil sih. Oke, mungkin nanti gue jelasin ya kenapa parts ini bisa rusak kayak gini. Gue bakal jelasin. Padahal ini masih bagus nih, teman-teman bisa lihat ini masih bagus ya. Tapi kenapa bisa kayak gini? Nanti gue bakal
jelasin nih akhir video ya. Sekarang gue paling belanja dulu parts-parts yang dibutuhkan biar motor ini bisa sehat kembali coy. Oke, sekarang gue mau ke bengkel dulu nyari parts-partsnya biar nanti langsung kita pasang aja, rapihin, dan nanti kita bahas nih kenapa ini bisa kayak gini coy. Oke boy, sekarang kita langsung lanjut aja ya. Di sini gue udah dapet spare partnya ya. Di sini ada rumah roller sama panbel. Karena panbelnya juga gua cek ternyata udah rusak ya. Sorry kalau misalkan berisik ya. Ya langsung lanjut aja, ini karena panbelnya juga udah retak-retak ya yang gua. Jadi spare part yang gue beli cuma 2 ini aja. Karena kerusakan yang paling ketara tuh di bagian rumah rollernya ini ya. Nanti kita bandingin ya, yang baru sama yang lama kita compare, kira-kira kenapa ini bisa rusak kayak gini gitu ya. Sekarang langsung lanjut aja, kita bersihin dulu si bak ini ya, bak CVT nya, semua spare partnya kita bersihin. Setelah bersih langsung kita pasang aja, set rapi. Nah nanti kita lihat hasil akhirnya bakalan berhasil atau malah gagal ya. Oke, langsung lanjut aja, kita tonton videonya coy. Oke boy, jadi bagian spare partnya udah kita bersihin ya. Bagian blok CVT nya juga udah dibersihin semuanya, dan spare partnya juga yang dibutuhkan udah kekumpul semua. Sekarang langsung lanjut aja kita ke tahap pemasangannya coy. Tapi sebelum itu gue mau nunjukin nih ya, kalau yang baru tuh dia nggak bunyi ya, mau digoyangin juga nih. Mau digoyangin sekenceng apapun dia nggak bunyi ya, beda sama yang lama nih. Kalau yang lama kita pasang, nah dia bunyi ya kayak delman gitu. Sedangkan yang baru bisa cek, nah mau nih kocok-kocok gini dia gak bersuara ya. Jadi fix kerusakannya itu ada di bagian rumah rollernya coy. Nanti gue jelasin ya kenapa ini bisa kayak gini. Buat teman-teman harus tetap berhati-hati gitu ya. Nanti gue bakal jelasin di akhir video ya. Sekarang kita fokus untuk pemasangan partsnya dulu. Mudah-mudahan pergantian parts ini bisa membuat motor gue menjadi normal kembali ya. Oke, sekarang langsung lanjut aja, kita tonton videonya coy. Sip, oke coy, mantap. Ini puli depan, belakang semuanya udah kepasang dengan rapi banget ya. Udah mantap, ini udah tinggal ditas aja. Oke, sekarang kita langsung hidupin aja mesinnya. Nanti kita lihat ini bekerja dengan baik atau enggak, berhasil atau enggak ya. Tapi sebelum kita nyalain, kita putar dulu video yang sebelumnya ya. Jadi kita bisa tahu before afternya coy. Oke coy, jadi ini dia video sebelum kita bongkar. Oke, dan ini dia video setelah kita pasang semuanya coy. Oke, adem ya, beda dari yang awal tadi coy. Oke coy, jadi kerusakannya fix dari rumah rollernya ya. Setelah kita ganti dengan yang baru, teman-teman bisa nilai sendiri tadi suaranya seperti apa ya, adem banget kan. Dan gua mau jelasin kenapa rumah roller yang sebelumnya itu bisa hancur lebur seperti yang teman-teman tadi lihat ya. Oke, sekarang langsung gua jelasin aja kenapa bisa rusak seperti itu coy. Oke, kita tonton aja terus videonya coy.
Oke bos, sekarang kita cek ya, seperti yang janjiin gua tadi di awal, gua bakal jelasin kenapa ini bisa rusak kayak gini. Jadi buat teman-teman sangat disarankan untuk berhati-hati untuk membeli sebuah parts gitu ya. Banyak di pasaran yang jual murah, jual benar-benar gak wajar harganya ya. Dan jadi pada intinya ini tuh parts KW ya. Tapi untungnya sih yang jual jujur. Waktu gua beli, dia bilang sama gua, "Mas, kalau misalkan yang orinya nggak ada, adanya yang biasa." Nah gitu, dia untungnya sih jujur, jadi gua nggak sedikit kecewa lah sama yang ngejual barang ini. Dan ini kalau di compare juga dia beda sih, nih ya, tulisan K44 nih, K44F, terus yang sini tulisan K44 nya dia tipis ya, nggak jelas gitu, ngeblur. Nah K44 nya dia timbul banget, ketara banget. Untuk yang KW dia kayak gini. Terus dari bahan, dari bobot juga beda ya, beda, jauh beda ini. Pokoknya dari tulisan FCC, MH semua di sini tuh beda ya. Nih. Dan ini kenapa bisa kayak gini? Karena dia KW ya, dia nggak tahan sama temperatur panas gitu. Mungkin karena motor ini dipakainya harian, terus juga panas, akhirnya si parts ini tuh memuai gitu ya, dan mengalami keausan nih bagian sininya nih. Seharusnya sih bos-bosan ini dia nggak bisa keluar ini, harus tetap stay di sini nih. Nah, dan kalau misalnya dibandingin bos-bosan yang KW sama yang ori itu beda ya. Jadi yang KW itu dia tebal, sedangkan yang ori itu dia agak tipis nih diameternya ya. Kalau misalkan ada sigmat sih gua ukur, cuman sayangnya gua nggak punya sigmat. Nah kayak gitu. Jadi buat teman-teman hati-hati untuk membeli parts gitu ya, jangan membeli barang-barang yang murah gitu. Tapi harus hati-hati juga, ada yang jual barangnya tuh mahal seharga-harga ori, tapi yang dikasih malah yang KW. Karena yang KW ini dibungkus rapi seperti yang ori kayak gini, ada tulisan Honda, kode-kodenya. Pokoknya yang KW ini tuh dibungkus sedemikian rupa seperti aslinya coy. Jadi hati-hati kalau misalkan teman-teman beli yang murah, udah pasti itu KW. Terus juga hati-hati kalau misalkan teman-teman beli harga seperti ori, cek di dalamnya tuh kayak gimana gitu ya. Jadi saran gua kalau misalkan teman-teman pengen beli parts kayak gini, lebih baik langsung datang aja ke dealernya, jangan ke bengkel-bengkel umum. Tapi kalau misalkan teman-teman percaya sama bengkel umum sih nggak apa-apa ya. Gua sih lebih percaya sama bengkel resminya gitu. Kalau beli spare part ini juga gua beli di bengkel spare part orinya sih. Ya. Jadi kayak gini tips dari gua. Ini untuk teman-teman semua yang mengalami hal serupa, tuliskan kolom komentar ya pengalaman kalian untuk kerusakan di bagian CVT gitu. Apakah sama seperti gua gini rusaknya, atau ada kasus lain gitu ya. Oke, kalau misalkan teman-teman suka video seperti ini, please klik tombol like, dan jangan lupa support terus channel ini agar terus berkembang dan memberi manfaat untuk kalian semua coy. Oke, semoga bermanfaat. Gue Yajid Muhammad, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya coy.